Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini. Kita bersyukur Tuhan terus pelihara kita dan saya juga berharap Bapak Ibu mengalami kasih setia Tuhan yang luar biasa. Meskipun di masa-masa yang sulit seperti ini, kita percaya Tuhan tetap pelihara kita dengan sempurna dan luar biasa buat kita semua. Dan biarlah kita mau terus membangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan lebih lagi bersama dengan keluarga kita. Bapak Ibu jangan lupa bersaat teduh, jangan lupa untuk membangun mesbah doa dan membaca firman Tuhan sehingga membuat rohani kita makin dewasa. Kita semakin mengerti akan apa yang Tuhan sedang kerjakan terus di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia yang saat ini mengalami masa-masa yang sulit Bapak Ibu. Kita percaya kasih karunia dan kehendak Tuhan terus semakin dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di awal bulan Mei ini, di mana sepanjang bulan Mei ini tema khotbah kita adalah bicara tentang murid yang melayani, ya. Dan di awal bulan Mei ini saya akan sampaikan satu tema khotbah yang berkaitan dengan murid yang melayani, yaitu memiliki sebagai seorang hamba Kristus, ya, punya hati hamba, hamba Kristus, ya. Tahun ini Bapak Ibu, saudaraku sekalian jemaat dikasihi Tuhan masih ingat tema tahunan kita apa? The Year of Discipleship, ya. Jadi tahun di mana kita memuridkan satu dengan yang lain. Dan saya sungguh percaya Bapak Ibu dan jemaat saudara, jemaat yang menyaksikan tayangan ini terus hidup dalam pemuritan. Amin. Dan kita terus menginjil dan memuridkan lebih banyak orang lagi. Dan inilah menjadi satu pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan sedang terus kerjakan di tengah-tengah umatnya, ya, yaitu kita semua. Dan marilah kita mau sama-sama kita lihat dalam firman Tuhan hari ini berkaitan dengan hamba Kristus, ya, tema hari ini. Mari kita baca sama-sama, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian di Lukas pasal 22 ayat 26 dan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Nah, satu ayat yang sangat kontradiktif dengan pemahaman yang banyak dimiliki oleh orang-orang dunia, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengajarkan kita untuk kita lebih senang untuk menjadi seorang yang melayani, bukan yang dilayani, ya. Karena Yesus mengajar kepada kita satu teladan yang luar biasa, yang bertolak belakang dengan paham dunia ini, yaitu Yesus mengajarkan kita untuk melayani, ya, dengan rendah hati dan melayani, bukan untuk dilayani, ya. Oleh karena itu, Yesus datang ke dunia untuk dilayani, untuk melayani dan bukan untuk dilayani, ya. Ini satu konsep pelayanan yang Yesus ajarkan buat kita semua, di mana kita mau sungguh-sungguh untuk menjadi seorang pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh hidupnya serupa seperti Kristus, ya. Karena kita tidak akan pernah memiliki hati hamba Kristus bila kita tidak pernah hidup serupa seperti Kristus, ya. Tidak akan pernah Bapak Ibu. Oleh karena itu kita mesti hidup seperti Kristus, maka kita akan mengalami kehidupan hati hamba itu, ya, menjadi hamba Kristus. Nah, mengapa Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk meneladani hidupnya menjadi seorang hamba, ya, dan bukan menjadi seorang tuan atau menjadi seorang ya lebih tinggi dikit lah, misalnya menjadi seorang majikan atau seorang kepala bagian gitulah. Ya, kenapa mesti jadi seorang hamba? Ya, karena Yesus, catat baik Bapak Ibu sekalian, karena Yesus mengajarkan kita untuk kita mau supaya bisa rendah hati, ya. Supaya rendah hati dan kita dengan kerendahan hati kita maka kita bisa punya hati untuk melayani Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu kita jangan terjebak dengan satu pemahaman dunia yang seringkali mengajarkan bahwa pelanggan itu adalah raja, ya. Akibatnya
ini akan bisa juga mencemari pikiran-pikiran orang-orang percaya, ya, seperti kita ini Bapak Ibu. Ya, seringkali kita melihat satu kata pelanggan adalah raja membuat kita seringkali kita menerapkan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari, termasuk saat kita beribadah di gereja, termasuk saat kita melayani di gereja, meskipun kalimat atau bahasanya melayani, tapi seringkali kita masih membawa konsep pelanggan adalah raja, di mana konsep ini adalah yang seringkali kita udah hidupi, bahkan kita udah hafal betul, yaitu kita seringkali lebih senang untuk kita duduk manis dan kita dilayani seperti seorang pelanggan, ya. Sehingga saat kita di gereja pun kita melakukan sikap seperti itu atau tidak, atau banyak juga jemaat yang melakukan itu, dan akibatnya mereka yang tidak terpenuhi kebutuhannya oleh gereja, maka mereka menganggap gereja ini tidak bisa melakukan yang terbaik buat jemaat, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi seorang hamba, itu artinya kita harus berperan sungguh-sungguh saat kita ibadah, saat kita ke gereja. Kita bukan menjadi orang-orang yang minta terus dilayani Bapak Ibu, ya. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang juga terlibat dalam pelayanan di dalam gereja ataupun di komunitas pekerjaan kita atau di tempat yang lain atau apalagi di rumah tangga kita, ya. Kita harus bisa menjadi pribadi-pribadi yang saling melayani, ya, bukan yang minta dilayani. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sangat berbeda dengan konsep dunia. Yesus ajarkan sangat berbeda dengan konsep dunia ini. Oleh karena itu jangan pakai konsep dunia. Dalam kita menjadi seorang hamba Kristus, kita harus sungguh-sungguh menggunakan konsep Tuhan Yesus yang mengajar kita untuk menjadikan kita sebagai seorang hamba Kristus, ya. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ke-7, Tuhan Yesus menegaskan kepada kita dan memberi contoh yang sangat-sangat jelas, di mana Tuhan ingatkan bahwa dirinya pun melakukan hal seperti itu, ya. Yesus di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7, demikian bunyi firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mengambil rupa seorang hamba. Artinya dia tahu benar bagaimana mengajar ciptaannya supaya hidupnya sesuai dan berkenan kepada Allah. Yaitu dengan mengajarkan kita untuk menjadi hamba, ya, hamba Kristus, ya. Artinya kita sungguh-sungguh melihat bahwa kehambaan itu adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Jadi kehambaan itu bukanlah sebuah profesi, tapi kehambaan itu adalah gaya hidup. Itu yang Yesus inginkan, ya. Jangan hanya dijadikan sebagai profesi. Artinya kita hanya menjadi hamba waktu di gereja, tapi waktu kita di luar gereja, kita menjadi orang-orang yang tidak mengerjakan itu, ya. Jadi kita mau untuk menjadi hamba Kristus itu adalah sebagai sebuah gaya hidup, ya, bukan profesi. Artinya dimanapun kita berada, kita mempunyai hati yang rendah hati dan siap untuk melayani. Nah, itu hamba Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari-hari ini Tuhan ingatkan kita untuk kita hidup saling melayani satu dengan yang lain, saling memberikan respon atau sikap yang rendah hati, sehingga disitulah Tuhan menyatakan kemuliaan pada setiap kita, ya. Nah, untuk menjadi hamba Kristus ada dua hal yang harus kita lakukan. Ada dua hal yang penting yang harus kita lakukan. Di dalam Lukas 22 ayat 26 dan 27.
ya. Saya akan bacakan kembali di dalam Lukas pasal 22 ayat 26 dan 27. Ya, saya akan bacakan mungkin ayat 26-nya saja, ya. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, dan pemimpin sebagai pelayan. Ya. Nah, dua hal ini akan saya singkapkan, akan saya berikan untuk memberikan gambaran yang mendekati sempurna tentang hamba Kristus, ya. Karena yang sempurna itu adalah miliknya Yesus, adalah miliknya Tuhan, maka saya hanya bisa sampaikan sampai yang mendekati kesempurnaan untuk kita memahami pengertian tentang hamba Kristus, ya. Yang pertama, hal yang pertama untuk kita menjadi hamba Kristus ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita mesti punya jiwa muda, ya. Dikatakan dalam ayat 26 tadi, yang paling muda, ya, yang paling muda dalam bahasa Yunani dari Alkitab Perjanjian Baru ini adalah neos, ya. Dan neos ini bicara tentang hal yang baru, ya, hal yang dimana Tuhan tekankan kepada kita adalah sesuatu yang muda. Sesuatu yang berjiwa muda. Nah, ini dia, neos, ya. Jadi Tuhan mau kita sebagai seorang hamba itu mesti punya jiwa yang muda, ya. Nah, jiwa yang muda itu cirinya seperti apa? Yang pertama dia pasti adalah semangat, ya, antusias, ya. Kita selalu mendapatkan orang-orang muda itu punya semangat yang antusias, ya. Tidak pernah kenal lelah. Ya, nggak pernah kenal capek, ya. Dia selalu antusias, dia selalu semangat untuk melihat hari-harinya ke depan, ya. Itu orang-orang muda, semangat muda. Ya, semangatnya luar biasa Bapak Ibu. Itu seorang hamba itu seperti itu, ya. Jadi bukan yang model yang udah malas ke sana, malas ke sini gitu, ya. Tapi dia orang yang benar-benar semangat. Nah, ciri yang berikutnya yang berjiwa muda itu adalah yang kedua, yaitu dia segar, yaitu fresh, ya. Artinya orang-orang yang benar-benar siap untuk mengalami sesuatu bersama Tuhan, ya, yang siap menerima apa yang Tuhan mau berikan dalam hidupnya, ya. Sama seperti orang-orang fresh graduate, ya, mereka yang baru selesai menyelesaikan kuliahnya, baru mendapat gelar sarjana. Banyakkan perusahaan memakai tenaga-tenaga fresh graduate untuk mendapatkan bukan hanya di samping gajinya yang murah, tapi juga yang paling penting mereka fresh, ya, mereka siap menerima sesuatu yang dari perusahaan, ya. Artinya mereka antusias menerima untuk lakukan yang terbaik untuk perusahaan, ya, untuk pekerjaannya. Nah, demikian juga kita seorang hamba, sebagai seorang hamba Kristus kita punya semangat jiwa muda yang fresh, yang segar untuk kita siap menerima apa yang jadi tuntunan Tuhan buat kita setiap hari, ya. Tidak dikit-dikit langsung jenuh lah, langsung mulai merasa nggak punya pengharapan lah, kita nggak seperti itu, ya. Seorang hamba Kristus dia fresh, segar, dia selalu antusias tiap hari, tiap bangun pagi dia selalu merindukan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya dan dia siap untuk melakukannya. Nah, itu Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Yang berjiwa muda yang ketiga cirinya adalah dia terbuka pribadinya. Artinya dia adalah orang-orang yang hamba yang benar-benar siap untuk menerima masukan, ya, siap untuk menerima setiap kritikan. Artinya dia mau membangun sesuatu yang bisa membuat banyak orang mengalami hal-hal yang baik, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah kita mau mempunyai pribadi yang berjiwa muda seperti ini, menunjukkan kita sebagai seorang hamba Kristus, yaitu tadi semangat, yaitu antusias, segar, yaitu fresh, kemudian yang ketiga adalah terbuka pribadinya, ya. Sehingga dengan ciri
kita berjiwa muda ini, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang berkenan kepada Tuhan, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian, yang kedua adalah kita dari Lukas pasal 22 ini, yaitu yang kedua kita menjadi seorang pelayan, ya. Jadi ciri seorang hamba yang kedua itu selain dia berjiwa muda, dia punya ciri yaitu pelayan, ya. Dia punya hati pelayan. Nah, pelayan di sini adalah diakoneo. Nah, diakoneo ini artinya adalah seorang pelayan atau seorang pembantu atau seorang yang memenuhi kebutuhan orang lain, ya. Nah, dalam hal ini ciri yang kedua sebagai seorang hamba yaitu punya hati seorang pelayan, ini menunjukkan bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk kita mau melayani, ya. Bahkan kalau dalam perkumpulan kita bisa saling melayani. Nah, ini ciri sebagai seorang hamba. Jadi kalau kita dalam sebuah perkumpulan atau di gereja atau di ibadah atau pelayanan dimanapun atau kita hidup dalam keseharian kita di rumah, di tempat kerjaan kita, miliki hati yang melayani, ya. Apapun kondisinya kita selalu melayani, ya. Kita tidak berdiam diri, kita tidak egois, kita tidak ngurusin diri kita sendiri, tapi kita bisa peka dengan keadaan sekitar kita. Apa yang kita bisa bantu, apa yang kita bisa lakukan buat orang lain. Nah, itu hati melayani, itu adalah ciri hamba Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang kedua ini sangatlah penting untuk kita terapkan dalam keseharian kita dan juga dalam pelayanan kita di gereja terutama, ya. Dan juga bisa di pekerjaan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita tahu bahwa ini ya membuat nama Tuhan dipermuliakan dan nama Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Dalam perbuatan kita, ya. Dan kita tahu bahwa ini adalah dua hal penting yang menjadi bagian utama dari hamba Kristus, ya. Kita kalau bicara tentang hamba Kristus, kalau nggak ada dua hal itu, artinya kalau tidak ada berjiwa muda dan punya hati seorang pelayan, maka dia nggak bisa dikatakan sebagai seorang hamba Kristus, ya. Karena Kristus mengajarkan kita seperti dalam Lukas pasal 22 ini jelas sekali ayatnya di situ bahwa kita harus berjiwa muda dan kita juga mesti punya hati seorang pelayan, ya. Nah, dua hal ini Bapak Ibu yang menjadikan kita melihat bahwa sebagai seorang hamba Kristus itu sekali lagi adalah bukanlah profesi, bukanlah pekerjaan kita, tapi itu adalah gaya hidup kita sehari-hari. Dan saya yakin ini bisa dipraktekkan setiap hari Bapak Ibu. Kita bisa praktekkan untuk kita menjadi seorang yang berjiwa muda, yaitu tadi antusias, segar, dan kemudian terbuka pribadinya, ya. Dan yang kedua kita juga bisa praktekkan mempunyai hati seorang pelayan. Ya, kita bisa saling melayani. Kalau kita biasa di rumah diurus sama orang lain, hendaklah kita mulai belajar untuk bisa mengurus orang lain, ya. Kalau dulu kita mungkin dilayani orang lain, nah sekarang kita harus melayani orang lain. Nah, kita percaya ini menjadi satu hal yang penting untuk membangun kehidupan kita menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan saya percaya kehidupan seperti ini akan memberi inspirasi bagi banyak orang dan banyak orang akan mengalami dampak yang baik, dampak yang benar, dampak yang luar biasa dari segala perbuatan-perbuatan kita menjadi seorang hamba Kristus ini, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi atau memiliki hati hamba Kristus ini kita lakukan bukan untuk sebuah penghargaan, ya, tetapi untuk sebuah respon atas kehormatan yang kita terima dari Tuhan. Ya, sekali lagi saya ulang, untuk kita menjadi hamba Kristus ini, yang kita lakukan ini bukanlah untuk sebuah penghargaan Bapak Ibu. Kita nggak cari penghargaan dari kehambaan ini, tetapi adalah sebuah respon atas kehormatan yang kita terima dari Tuhan. Ya, inilah respon kita. Karena kita tahu bahwa melayani adalah sebuah kehormatan, ya, sebuah kehormatan yang Tuhan berikan buat kita. Oleh karena itu, biarlah kita mau untuk melakukannya dengan penuh antusias, segar, dan terbuka pribadinya, ya, dengan berjiwa muda. Dan tentu saja Tuhan ingatkan juga dalam
kita menjadi seorang pelayan itu adalah, jadi seorang hamba Kristus itu adalah, Tuhan mau kita seperti doulos ya, yaitu budak. Ya, dalam bahasa Yunani doulos ya, menjadi budak. Yaitu budak itu adalah orang yang mengabdi hanya kepada tuannya ya. Dia nggak punya hak, dia nggak punya keinginan, dia nggak punya hal yang lainnya. Dia hanya hidupnya hanya memenuhi keinginan dari tuannya. Nah, Tuhan mau kita menjadi hamba Kristus itu, kesimpulannya adalah kita mau menjadi hamba yang doulos ya, atau budak. Sehingga kita tahu bahwa saat kita menjadi hamba yang doulos seperti yang Tuhan mau, kita tahu bahwa disitulah Tuhan mengerjakan bagian terbesar dalam kehidupan kita ya. Seorang hamba tentu saja bukanlah seorang yang sempurna ya. Dia akan belajar terus untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada tuannya ya. Seorang hamba bukanlah juga seorang yang terlihat bisa melakukan segala-galanya. Tapi seorang hamba dia mau belajar satu persatu hal-hal yang belum dia bisa kerjakan ya. Dia belajar terus sampai dia bisa melakukan banyak hal bagi tuannya ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kita berkecil hati kalau kita menjadi seorang hamba Kristus, kemudian kita ada beberapa banyak hal kita belum tahu. Oleh karena itu ingat ada Roh Kudus yang diam dalam kita, di mana Roh Kudus inilah yang akan terus mengajarkan kita, mengajarkan segala sesuatu. Ya, seperti dikatakan dalam Matius 28 ayat yang ke-20 ya, diajarkan segala sesuatu, maka kita akan bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan yang kita layani. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus akan terus mengingatkan kita, dia akan terus mengajar kita, mendidik kita, bahkan menolong kita dalam segala hal ya. Roh Kudus itu adalah parakletos. Roh Kudus itu dalam bahasanya disebut dengan parakletos. Parakletos, para itu adalah di samping, kletos itu adalah orang yang dipanggil ya. Dari kaleo, dari kata kaleo. Nah, artinya Roh Kudus itu adalah selalu ada dalam kita dan menolong kita, menyertai kita. Nah, itu Bapak Ibu ya. Luar biasa sekali. Yesus naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Kalau Yesus naik ke surga, dia nggak memberikan Roh Kudus buat kita, maka hidup kita ini seperti orang dalam perjanjian lama, ya susah Bapak Ibu. Makanya kita yang hidup dalam perjanjian baru ini kita mesti harus bersyukur. Kita diberi kemudahan oleh Tuhan Yesus, di mana ada Roh Kudus diam di dalam kita, yang nggak pergi kemana-mana. Ya, dia akan terus memberikan pertolongan, mendampingi kita, ya parakletos tadi, mendampingi kita, menyertai kita. Ya, untuk kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan sanksi, kita jangan khawatir dengan apa yang akan kita lakukan menjadi seorang hamba. Karena Roh Kuduslah yang akan menuntun kita untuk menyertai kita sampai kesudahan zaman ini Bapak Ibu. Ya. Roh Kudus akan terus menyertai kita karena ini ada sebuah kehormatan yang Tuhan berikan buat kita. Ya. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana luar biasanya Allah itu mau berdiam di dalam hidup kita ya. Seperti khotbah minggu lalu katakan Allah kita ini adalah rumahnya Tuhan, baitnya Tuhan. Wow luar biasa. Ini satu pengharapan yang kita mesti ceritakan kepada banyak orang. Supaya mereka tahu bahwa hidup kita ini ada Allah. Rohnya Allah itu diam dalam kita. Wow bisa dibayangkan siapa kita. Kok mau roh Allah diam dalam hidup kita. Nah itu dia luar biasanya parakletos ya, Roh Kudus ya, Roh penolong yang Yesus nyatakan bagi kita. Bagaimana dia begitu mengasihi kita dan dia sangat peduli dengan umatnya ya. Dia sertai, dia berikan yang terbaik untuk kita semua. Wow luar biasa, ini satu kabar yang penting untuk kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian saya ingatkan, mari ayo kita sama-sama lakukan untuk hidup sebagai gaya hidup kita untuk menjadi hamba Kristus ya, sehingga kita bisa memberi dampak yang hebat dan luar biasa untuk semua orang Bapak Ibu ya. Kita jangan mikir-mikir lagi, kita jangan hidup egois Bapak Ibu. Kita jangan hidup
untuk diri kita sendiri. Kita jangan hidup lagi untuk memikirkan diri kita sendiri. Ayo kita lakukan untuk menjadi hamba Kristus. Roh Kudus akan pasti menolong kita. Dan dia akan selalu menolong kita. Karena dia tinggal di dalam kita. Dia tidak pernah kemana-mana. Bahkan dia tidak pernah keluar sedetik pun dari hidup kita. Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita. Sejak itu juga Roh Kudus diam bersama kita sampai selama-lamanya. Ya, oleh karena itu jangan pernah kita menolak Yesus, jangan pernah kita mendukakan Roh Kudus. Biarlah hidup kita mau sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan terus membuat Roh Kudus aktif dalam hidup kita. Sehingga waktu kita mengambil kehidupan untuk menjadi hamba, ya, untuk menjadi hamba, satu kehidupan yang sangat bertolak belakang dengan pendapat dunia, satu kehidupan yang sangat bertolak belakang dengan hidup kita yang dulu. Oleh karena itu saat kita mengambil kehidupan menjadi seorang hamba, pastikan setiap kita percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita untuk menjadi hamba Kristus yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa di hari ini, di ibadah hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk terus menjadi hamba Kristus, ya. Dan biarlah dua hal tadi Bapak Ibu menjadikan kita orang-orang percaya kepada Yesus Kristus dan memberikan satu dampak yang baik, memberikan satu hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu hari ini mengajar kami untuk kami menjadi hamba Kristus. Dalam kami melayani setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami Bapa. Kami tahu Tuhan ada Roh Kudus dalam hidup kami akan terus menolong kami untuk kami mengambil kehidupan serupa seperti Kristus ini dengan menjadi hamba Kristus. Dan kami mau menjadi orang-orang yang terus berjiwa muda untuk senantiasa antusias, semangat dan fresh, segar Tuhan. Dan punya pribadi yang terbuka, yang siap untuk menerima setiap masukan-masukan, setiap hal-hal yang menolong kami untuk hidup kami lebih baik lagi. Dan juga kami mau punya hati seorang pelayan sama seperti-Mu, doulos, yaitu seorang budak yang siap senantiasa hidupnya hanya untuk melayani tuannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau ini menjadi sebuah kehidupan yang penting bagi kami. Dan biarlah mulai saat ini kami Tuhan, kami mau sungguh-sungguh melakukannya karena ada Roh Kudus, yaitu Parakletos yang selalu ada di dalam hidup kami, yang menolong kami, menguatkan kami, menghibur kami, bahkan menyertai kami untuk membuat hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala sesuatu yang Kau ajarkan hari ini dan biarlah menjadi sebuah kekuatan, menjadikan kami mengalami Tuhan dan memberikan kami pengharapan untuk kehidupan yang lebih baik lagi di hari-hari ke depan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin.